Oke. Oh, ada yang baru bergabung. Alvin, halo Alvin. Assalamualaikum, selamat siang. Yang baru bergabung, apa mau ada yang ditanyakan mengenai materi kemarin? Oh iya, mohon maaf, Mister kemarin, minggu lalu Mister nggak bisa ngajar karena kebetulan ada perjalanan dinas. Jadi di handle sama rekan Mister. Ada yang mau ditanyakan terkait dengan presentasinya kemarin? Udah presentasi semua? Alvin, Sila, dan Ayan? Kemarin aman? Aman? Nggak ada yang mau ditanyakan nih? Gamenya sudah clear semuanya? Bisa coba screencast biar Mister coba lihat game yang sudah dibuat oleh teman-teman semua nih, Alvin, Sila, dan Ayen. Kayak Mister mau buka PowerPoint-nya dulu. Silakan masuk ke ininya ya, ke platformnya. Coba di share screen. Mana projectnya yang kemarin sudah selesai dikerjakan? Silakan. Mari kita tunggu teman-teman yang lain. Ada berapa orang nih? Ada 8 orang. Oke. Sila udah, Ayan udah. Oke, Lito, Ryu, Haidar, dan Nabil. Oke. Oh, Lito. Halo Lito. Assalamualaikum, selamat siang. Suara Mister terdengar jelas? Lito dan Alvin yang baru bergabung. Halo, Lito. Oh, oke. Sip, mantap. Thank you, Alvin. Hari ini kita akan coba mengeksekusi pembuatan filenya ya dalam bentuk executable file. Kalau teman-teman biasanya install Windows atau install software kan biasanya ada file yang namanya exe gitu ya, ekstensi belakangnya. Nah, itu kita akan buat seperti itu nanti game ya. Jadi game yang udah teman-teman buat, kita akan coba buat ke dalam application file. Biasanya nyebutnya executable file. Susah banget ya. Exe file sih biasanya kalau kita gampangnya nyebutnya. Oke, silakan teman-teman buka dulu yang di platformnya, kemudian silakan coba share screen. Mister mau lihat hasil gamenya gimana kemarin. Habis itu kita akan coba compile bareng-bareng bagaimana cara membuat dalam bentuk exe filenya dengan menggunakan modul PyInstaller. Alvin, Lito, Sila, dan Ayen. Coba silakan di share screen dulu. Mister mau lihat dulu. Lihat sebentar aja. Nanti kita akan coba lanjutkan ke dalam pembuatan file exe-nya. Oh ya, masuk dulu ya ke ininya, ke platformnya lewat AlgoPython. Oh ya, Mister buka dulu AlgoPython ya. Mister close dulu dari awal. Oke, silakan masuk ke yang bagian modul 6 ya. Oh, bentar. Modul 6 udah Mister buka belum ya? Udah ya, modul 6 pelajaran 6. Udah Mister buka, silakan. Nanti Mister akan coba screencast-nya pindah ke yang satunya. Entire screen. Oke. Nah, silakan buka ke sini di course-nya. Kemudian pilih yang modul 6, dicek di sini ada beberapa lesson. Kita masuk ke lesson 6-nya. Nah, untuk yang gambarnya dokumen, ini sekali lagi Mister mau sampaikan kemarin karena ada beberapa teman-teman yang menanyakan untuk materinya sebenarnya bisa dilihat di mana ya, Mister? Ini di sini yang gambar dokumen ini ya. Jadi seperti ini. Nah, ini sebenarnya Mister menggunakan PowerPoint-nya mirip seperti ini. Yang ini juga. Hampir setiap lesson itu ada ininya, ada dokumennya, penjelasannya. Kalau yang ini kan presentasi ya, jadinya nggak ada
penjelasan terkait dengan presentasi, karena seperti biasa presentasi itu hanya memperlihatkan bagaimana code kita, kemudian menjelaskan demonstrasi program. Kemudian kalau ada yang mau ditanyakan terkait code-nya, bisa langsung kita implementasikan di presentasi proyek ini. Jadi nggak ada dokumen ininya, bebas, formatnya bebas. Mau langsung code-nya atau mau pakai, kemarin ada yang mau pakai Canva, pakai PowerPoint, boleh, nggak apa-apa, bebas. Jadi di sini teman-teman bisa lihat. Nah, ini adalah dokumen yang nanti akan kita pakai, kita pelajari untuk di modul 6 pelajaran ke-6. Ada dua, secara ada dua. Ini ada ininya ya, apa? Ada tanda panah ini ya. Ini nggak cuma satu halaman atau satu slide, tapi banyak. Nah, teman-teman bisa lihat di sini lagi nanti. Kalau untuk mereviewnya dokumen-dokumen mana aja sih misalnya yang dipakai, itu yang ada di sini. Nah, nanti di bagian nomor 7 ini teman-teman juga ada sedikit tugas dokumen, bentuknya adalah bentuk PowerPoint ya, slide gitu ya. Tugasnya suruh ngapain? Suruh mengupload hasil dari tangkapan layar atau screenshot file yang sudah dibuat dalam bentuk executable. Jadi nanti di running filenya, kemudian muncul gamenya, nah itu di screenshot, kemudian di upload di sini. Upload di sini, gambar aja. Nanti gambarnya di upload di sini. Jadi ntar Mister kelihatan yang sudah berhasil yang mana. Nanti kalau misalnya ada yang butuh bantuan untuk mengcompile dalam bentuk executable filenya, boleh langsung bertanya ya. Oke, Mister kembali lagi ke sini. Apakah ada yang baru bergabung lagi? Ayen, Sheila, Lito, dan Alvin. Oke. Bentar, Mister ganti ke yang Algo Python. Oke, semuanya udah bisa buka Algo Python ya? Udah masuk ke dalam Algo Python ya? Apakah semuanya udah masuk? Lito, Alvin. Oh, Alvin udah. Oke. Nah, silakan yang udah masuk coba di running programnya. Programnya masih ada di ini ya, di bagian nomor 1. Nomor 3, permainan labirin. Di lesson 2. Kalau ini kan dokumennya doang ya, 3, 4, 5, 6. Ini dokumen-dokumennya aja. Nah, kalau code programnya itu masih di nomor 3. Jadi teman-teman masuk aja ke nomor 3 di lesson 2-nya. Di modul 6 lesson 2 nomor 3. Nanti teman-teman masuk di sini, coba di running programnya. Mister mau lihat sejauh mana program yang sudah dibuat oleh teman-teman. Oke, Alvin, silahkan coba di running dulu. Mister udah spotlight, izin spotlight dulu ya, highlight dulu ya. Oke, wih, nembaknya bintang ya. Oke, good. Sekarang, oke, nice. Terus kalau tembakannya itu kena musuhnya hilang apa enggak? Coba di running lagi. Coba bintangnya ditembakin ke musuhnya, itu bisa berupa bulan atau bintang. Coba di running lagi terus ditembak. Bisa hilang apa? Belum. Oke. Sip, thank you Alvin. Ada yang mau ditanyakan dulu mengenai programnya Alvin, projectnya Alvin? Nggak ada? Clear semuanya? Ada yang masih mau diskusi dulu? Bingung dengan code-nya mungkin? Dari Alvin dulu? Nggak ada, aman? Clear ya? Belum ada. Oke, nice. Nah, sekarang Lito, Sila, dan Ayen. Coba masuk ke dalam projectnya di nomor 3, di lesson 2 nomor 3. Silakan masuk. Nanti coba di running programnya. Minimal sudah seperti apa yang udah kita pelajari kemarin ya. Udah ada hero-nya 2 enemy, kemudian ada pembatasnya, barriernya, terus ada tujuan akhirnya yang mana yang mau diambil. Kalau tadi kasusnya Alvin yang gambar api tadi ya. Ya kalau Mister kemarin menggunakan gambar bumi. Misalnya ceritanya astronotnya mau balik ke bumi gitu ya. Silakan Lito, Ayen, atau Sheila yang udah buka. Oh ini Ayen udah buka code-nya nih. Oke, coba Ayen silakan di running programnya. Mister mau coba lihat. Mister izin highlight dulu. Silakan.
di running. Oke, Sila ternyata live. Apakah ada permasalahan jaringan? Oke, silakan Ayen di running programnya. Boleh kalau mau dimodifikasi silakan ya teman-teman ya. Wih, di Dora the Explorer. Oke, nah ini barriernya lebih dari 2 nih kalau yang punya Ayen nih. Tiga ya kayaknya nih. Ada ke kiri, ke atas, vertikalnya 1, horizontalnya ada 2 nih. Nah ini boleh, kalau teman-teman mau punya ide yang lain silakan. Kalau yang punya Ayen ini ketika dia nembak ke musuhnya hilang apa enggak? Ayen, musuhnya dan bolanya tadi itu buat nembak. Oke, Nabil, assalamualaikum, selamat bergabung. Oke, good. Oke, siap. Oke, thank you Ayen. Oh ya, tadi pertanyaan Mister tadi terkait dengan Ayen, kalau dia baletsnya nembak ke musuhnya, musuhnya bisa hilang nggak? Tadi belum Mister menjawab. Pelurunya nggak hilang. Oke, tapi musuhnya hilang, berhasil hilang. Oh, musuhnya juga enggak. Oke, nanti akan kita coba bahas ya. Kalau ada waktu sedikit, kita akan coba improve dikit mengenai bonus stage-nya. Yang penting nanti kita bisa buat dulu untuk yang Pi installernya, supaya nanti teman-teman bisa mendistribusikan game atau aplikasi yang teman-teman buat. Jadi kalau udah dalam bentuk exe file, nanti kita cukup di zip atau di rar atau di archive dalam bentuk apapun filenya, ekstensinya, bisa pakai 7zip, pakai WinZip, pakai WinRAR dan sebagainya. Nanti teman-teman tinggal upload aja, bisa di Google Drive atau apa, tinggal di share aja gamenya, itu bisa. Jadi semudah itu kalau kita mau membuat game atau aplikasi sekarang. Banyak modulnya udah. Oke Nabil, suara Mister apakah sudah masuk ke dalam Nabil? Sorry, maksudnya terdengar di Nabil di sana jelas? Gambar Mister juga udah jelas belum, Nabil? Terdengar, Mister. Oke, nice. Oke, selanjutnya Lito dan Nabil coba share screen. Kodenya seperti apa kemarin terakhir? Mister mau coba lihat apakah sudah berjalan dengan baik semuanya? Hero-nya bisa nembak, terus kalau kena musuh dia kalah. Kalau dia nyentuh di bagian tujuannya berarti dia udah menang. Silakan, kurang berapa lagi nih teman-teman? Tadi Sheila ternyata izin ada keperluan. Berarti ini tinggal Haidar, Ryu sama Haidar sama Ryu aja berarti. Oke, sembari kita nunggu 2 temennya lagi. Sampai udah 10.15 ya? Oke, satu lagi deh, satu lagi. Siapa yang mau share untuk projectnya? Lito atau Nabil? Silakan dibuka dulu ininya. Algo Python-nya. Mister mau lihat? Saat presentasi kemarin aman semua ya? Nggak ada masalah kah? Atau yang maksudnya diskusi terkait dengan hal yang dibingungkan oleh teman-teman? Kalau ada silakan, nggak apa-apa ditanyakan. PyInstaller ini cukup relatif mudah ya, karena kita hanya menggunakan modul. Kita intinya di penempatan filenya aja. Jangan sampai penempatan filenya itu salah, karena nanti akan diakses secara relatif path-nya. Jangan sekali-sekali kita buat dalam bentuk absolute path ya. Kalau ada apapun nanti Mister tunjukkan mana yang absolute, mana yang relatif. Gimana Nabil? Bisa screencast supaya Mister bisa lihat kodenya. Lito, gimana Lito? Bisa coba masuk ke code-nya supaya Mister bisa lihat sejauh apa code-nya. Silakan masuk di nomor 3 ya. Code kita masih di lesson 2 nomor 3. Jadi kalau teman-teman masih mau memodifikasi dan sebagainya, silakan masuk ke yang lesson 2 nomor 3. Yang lesson 3, 4, 5, 6 itu hanya dokumen aja, dokumen pembelajaran kita. Sudah? Aman semua nih? Oke, udah 10.17, kita coba masuk aja ya ke dalam materi kita. Kita akan buat file yang berekstensi exe, di mana ekstensi ini nanti akan diasumsikan sebagai sistem suatu aplikasi. Jadi aplikasi yang bisa dijalankan langsung tanpa kita harus merunning dalam bentuk kayak tadi ya, code-nya kita running, kita interpret, kita butuh interpreter Python-nya,
kemudian kita butuh debuggingnya dan sebagainya, enggak, kita dalam sistem production nanti, bukan versi dalam bentuk developernya si Excel file ini nanti. Oke, kalau gitu Mister pindah dulu screen guysnya. Mister mau masuk ke yang window untuk materinya. Oh, sebentar, Mister belum buka materinya. Ini dia. Oke, jadi di sini kita akan mencoba untuk membuat executable file atau Excel file. Kita menggunakan apa modulnya? Kita gunakan PyInstaller. Nanti kita akan coba bahas dan kita install pelan-pelan, step by stepnya supaya teman-teman terbayang apa yang kita lakukan di sini. Oke, nah ini asumsi dalam pengerjaan suatu proyek atau aplikasi ya. Dimulai dari ide sampai nanti kita pengembangan prototipenya, ada bug fixing, ada proses improvisasi fitur dan sebagainya, sampailah ke bagian pengujian dan presentasi seperti yang kemarin teman-teman lakukan. Presentasi ini tujuannya untuk apa? Untuk memberikan gambaran kepada user atau ke klien kita mengenai apa yang udah kita buat. Jadi dari presentasi itu kemungkinan juga nanti akan ada revisi, Mister. Bisa jadi kalau presentasinya itu ternyata si kliennya masih belum firm dengan apa yang udah kita buat. Misalnya aku ingin fiturnya ada skornya dong, karena kemarin nggak ada skornya kayaknya, atau ada waktunya. Jadi kalau waktunya habis, mau dia nyampe ke bumi atau enggak ya kalah dong, biar tambah seru gitu misalnya. Boleh. Jadi bisa jadi seperti itu. Jadi presentasi itu lebih ke arah proses untuk persiapan beta testing dalam hal aplikasi. Nah, jadi pengetesannya itu udah melalui beberapa jalur terkait dengan apa yang udah kita rencanakan. Nah, sekarang kita akan mencoba untuk mendistribusikan hasil dari yang udah kita gunakan, yang kita buat dengan cara membuatnya dia ke dalam bentuk executable file, di mana kita nanti akan secara tidak langsung terkait dengan apa yang namanya lisensi. Kan ada, kalau teman-teman dengar, ada yang open source, ada freemium, ada premium dan sebagainya. Nah, itu adalah terkait dengan lisensi. Bisa jadi misalnya pada saat sekarang kita waktu deploy pertama karena kita ingin melihat animo orang seperti apa terhadap game, kita buat free. Tapi free-nya itu skemanya free-nya itu bukan yang free selamanya atau free fiturnya kita dapat semua. Jadi kalau misalnya kita mau hal yang lebih seru lagi atau ada level berikutnya kita mau main, kita harus subscribe. Nah, itu namanya freemium. Jadi free di awal, premium pada saat kita mau menelusuri atau memainkan gamenya lebih dalam lagi. Jadi itu gambaran terkait dengan lisensinya ya. Nah, ini ada kategori lisensinya. Metode distribusinya seperti apa, yang betul-betul harus dia subscribe, ada yang free dulu, kemudian baru nanti ada semacam purchase in application gitu kan, purchase in app-nya. Jadi ketika kita mau next level, kita harus langganan dulu, nambah dulu, bayar dulu berapa, Rp1.000 dan sebagainya. Bisa jadi seperti itu, atau benar-benar full gratis full, mau dia di bentuknya kayak apapun, ada level penambahan fitur nanti kedepannya oleh developer, ada update, dia mendapatkan semuanya. Itu adalah yang fitur full open source. Oke, nah ini seperti teori-teori terkait dengan lisensinya, kita lewatkan saja karena tidak terlalu. Nah, sekarang kita akan masuk ke bagian PyInstallernya. Nah, kalau terkait dengan lisensinya tadi lebih ke arah proses pendistribusiannya. Nah, sekarang kita mau coba untuk memasukkan atau membuat gamenya itu ke dalam bentuk Excel file. Kita gunakan PyInstaller. PyInstaller itu modul ya, modul yang udah ada di bagian python.org-nya. Jadi dia udah di bagian pip-nya itu udah tersedia modulnya, tinggal kita ambil aja, kita install. Tapi dia nggak built-in, dia nggak langsung ada ketika kita udah di Python sekarang. Kita cek ada nggak seperti itu. Nah, sekarang Mister akan coba pindah dulu dari dari yang screen-nya biasa menjadi entire screen ya, biar nanti Mister bisa contohkan apa yang tadi Mister sampaikan. Oke, sekarang Mister akan beralih ke sini. Mister masuk ke bagian lesson 2-nya ya, karena kita akan coba mengcompile game kita.
Nah, tadi kan Mister menyampaikan bahwa PyInstaller itu tidak langsung terinstall, tidak built-in. Sebenarnya Pygame pun itu tidak langsung terinstall ya, teman-teman. Kebetulan di sini kita menggunakan algo Python yang dia itu sudah menerapkan beberapa third party modul ke dalam Visual Studio Code-nya. Jadi ini Visual Studio Code-nya ini custom. Custom yang dibuat oleh Algorithmic. Kalau yang aslinya itu yang ini, teman-teman. VS Code biasa. Kalau yang punya kita kan yang ada gambar ular kuning ya. Nah, ini VS Code biasa yang regular Visual Studio Code seperti ini. Dan ini kalau Mister masuk dulu ya, Mister contohkan. Sama tampilannya, tapi dia betul-betul murni dari awal. Nggak ada apa-apa sama sekali. Jadi kalaupun Python kita benar-benar install dari awal, mulai dari extensionnya, kemudian apa yang dibutuhkan di situ, proses debugnya, formatternya seperti apa, kita install itu semuanya. Nah, ini ada update nih sepertinya. Oke, nah ini kalau kita lihat Mister punya misalnya kita masuk ke mana ya? Nah, kita buat baru aja ya. Nah, Mister misalnya di sini ada folder. Kita buka di sini, kita create folder dulu. Kita buat folder demo. Oke, setelah itu kita masukkan ke Visual Studio Code-nya yang reguler ya. Yang reguler kita masukkan di sini. Nggak masuk. Oke, kita tarik lagi. Masukkan ke yang reguler. Taruh sini. Oke. Nah, ini ya, file demonya. Ini kosong nih, kosong ya. Terus Mister buat environment untuk Python-nya. Di demo. Oke, kita buat langsung di filenya aja. main.py. Nah, Mister mau ngecetak tulisan hello world misalnya. Terus Mister running nih ya. Mister running. Lihat di bagian sini, di bagian terminal outputnya, Mister menggunakan Python-nya versi ini nih, versi globalnya. Hello world. Berhasil nih, ya kan? Nah, sekarang kita cek. Lihat, kalau yang punyanya si regular Python-nya betul-betul tidak di custom ya. Mister lihat modulnya, pip list. Ada nggak di sini Pygame? Nggak ada ya. Ini adalah beberapa modul yang sudah Mister install di bagian globalnya. Kok banyak Mister? Ya, karena kebetulan Mister beberapa modul itu Mister set di global supaya Mister bisa panggil kapanpun, Mister nggak perlu lagi setup di lokalnya. Maksudnya apa Mister global sama lokal? Nah, sekarang Mister akan contohkan. Ini tadi karena Mister dikatakan global, kenapa? Karena Mister mengakses langsung dari sistem. User ini adalah lokal sistem kita. Sistem kita secara keseluruhan itu dia ada di user. Semua setting dan konfigurasi apapun, bisa Python, bisa Flutter dan sebagainya, itu biasanya masuk ke sini. Saat ini diakses berarti kita menggunakan versi Python-nya yang global. Caranya buat di bagian versi lokalnya gimana? Kita bisa gunakan shortcut Ctrl Shift P, kemudian kita pilih create environment atau diketik aja create environment. Nah, ini kan muncul kan ya Python create environment. Kemudian VNV-nya, pilih yang VNV, kemudian pilih folder yang mau dibuat. Ini kan Mister punya banyak nih. Mister mau coba buat yang di demo. Mister masukkan alamatnya tadi. Interpreternya di mana, gitu kan? Menjadi pusat dari yang nanti akan kita buat lokal di folder demo saja. Nanti lihat apa yang terjadi. Oke. Bentar. Kita copy. Create environment, VNV, demo, enter.
Sini. Oke. Nah, lihat di sini muncul kan ya folder .venv virtual environment. Apa ini virtual environment apa? Python. Jadi kalau kita nanti menggunakan virtual environment di sini, kita nggak akan bisa lagi mengakses yang global. Maksudnya modul-modulnya kalau kita mau install akan masuk ke dalam VNV yang lokal di sini. Kalau yang global ini, kita harus menggunakan yang seperti ini. C, user, 20ker, dan sebagainya. Yang ada di Python-nya langsung. Karena kan Mister kebetulan nginstal yang Python versi 3.10. Kalau teman-teman nanti juga kemungkinan akan berbeda ya. Kalau misalnya nanti kita gunakan yang versi Algo Python, itu lokalnya itu 3.7 versinya. Nah, nanti supaya nggak bingung, ini angkanya di sini bisa berubah-ubah sesuai dengan apa yang sudah kita install. Nah, kalau udah selesai di sini, kita aktifkan local environment kita supaya apa? Nggak mengganggu yang ada di global. Jadi kalau ada apa-apa di program kita, tinggal kita hapus aja VNV-nya, kemudian kita reset lagi. Jadi gampang, nggak perlu kita melakukan modifikasi di global system kita. Kecuali kalau memang itu dibutuhkan oleh hampir seluruh program yang kita pakai. Nah, sekarang cara mengaktifkannya gimana? Pilih yang script, VNV-nya dibuka. Ini kan tadi ketutup ini ya, dibuka. Pilih yang script, kemudian pilih yang activate. Muncul seperti ini kodenya. Teman-teman klik kanan, pilih yang di bagian copy relative path. Nanti kita akan demo untuk yang di bagian Algo Python-nya. Ini Mister mau petunjukkan dulu untuk yang kondisi awalnya. Setelah muncul ini, ada tanda kurung ini yang mengartikan bahwa VNV-nya udah aktif. Nah, sekarang kita coba cek. Isinya apa sih, Mister, kalau masih pertama? Cuman 2 doang. Jadi lihat di bagian Algo Python. Kalau yang punya Algo Python, udah banyak nih. Pip list. Ini yang ada di Algo Python ya, teman-teman ya. Nih, ini adalah seluruh package modul pihak ketiga yang diinstal langsung pada saat kita klik install pertama kali. Bandingkan dengan yang di sini. Ini yang reguler VS Code yang kita gunakan Python-nya itu ya asalnya, mulai dari asal. Jadi cuman ada 2 ini. Jadi modul yang memang sudah ada itu tanpa diinstal dari pihak ketiga itu cuman pip sama setup tools. Itu udah ada. Nah, ini yang diinstal dari pihak ketiga aja, banyak. Dan memang disiapkan supaya apa? Teman-teman nggak repot lagi pada saat nanti teman-teman sudah masuk ke dalam masing-masing modul. Cuman lihat di sini nggak ada PyInstaller yang punyanya Python versi Algo Python-nya. Nah, di sini kita akan coba demonstrasi bagaimana cara menambahkan modul di dalam Python yang di Algo Python-nya. Meskipun di sini sudah banyak, apakah ada batasannya, Mister? Modulnya nggak ada sesuai dengan kebutuhan kita. Mau sebanyak apapun juga nggak ada masalah. Oke? Jadi kebayang ya, kalau yang versi biasa, itu benar-benar nggak ada apa-apanya sama sekali. Ya cuma 2 ini aja. Karena memang 2 ini yang dibutuhkan untuk instalasi modul itu yang di pip. Setup tools-nya ini untuk nanti kita membuat konfigurasi dari sistem yang udah kita install tadi. Bersama dengan modul yang baru kita pakai di bagian third party-nya tadi. Jadi ini juga ada sih pip sama setup tools-nya harusnya. Ini pipnya, nah ini pipnya ada, setup toolsnya mana setup toolsnya? Oh nggak dipakai ya setup toolsnya di sini. Dia udah pakai custom ini ya, custom modul semuanya. Oke, kayak gitu ya. Jadi itu untuk yang bagian terkait dengan modulnya. Nah sekarang Mister balik lagi ke presentasinya. Di presentasi ini kita akan coba untuk membuat persiapan kita terkait dengan instalasi modul, yaitu apa? PyInstaller. Nah, di sini kita akan mencoba untuk masuk ke dalam terminal terlebih dahulu untuk menginstalasi dari si modul PyInstaller tadi. Ini bentuk dari Algo Python kita. Sama ya. Kita coba ke Algo Python-nya. Nah, ini ya. Ini ya bentuk Algo Python kita mirip. Ada terminal, debug, dan sebagainya. Kita masuk ke dalam terminal untuk menginstal modul baru untuk yang di bagian pip-nya. Sebagai nanti dia dimasukkan ke dalam modul pihak ketiganya. Nah, ini adalah ruang lingkup dari environment si Algo Python. Ini udah otomatis nih muncul. Nah, kalau ini temporary. Jadi ini ada dua folder yang di-create langsung oleh si sistem Algo Python ini karena dia custom ya. Pada saat dia membuka platform
pada saat dia membuka kondisi platformnya itu, dia sudah akan langsung meng-create folder di mana folder ini udah dibuat secara otomatis oleh sistem. Nah, beda dengan yang punyanya VS Code yang reguler. Ini nggak ada ya. Ini teman-teman, ini Mister masukkan satu persatu. Jadi nggak langsung otomatis. Nah, itu bedanya ya. Nah, di AlgoPython apakah bisa masukkan secara manual juga, Mister? Bisa, aman. Nanti kita akan coba demonstrasikan bagaimana cara kita memasukkan ke dalam workspace kita. Workspace kita itu ini ya namanya. Level workspace. Jadi kita bisa masukkan di sini nanti. Di bawahnya sini misalnya. Nah, di sini bisa. Kita buat yang baru, folder baru. Di luar dari environment-nya si AlgoPython-nya. Oke? Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Ada yang mau ditanyakan? Nggak ada? Kita coba cek dulu chatnya. Nggak ada, aman? Lito, Nabil, Ayen, Alvin, dan Haidar. Oke, Haidar. Selamat bergabung. Suara Mister terdengar jelas, Haidar? Oke. Good. Nice. Nah, sekarang Mister lanjutkan lagi. Kalau nggak ada pertanyaan. Nah, ini tadi kan masuk ke dalam presentasi lagi ya. Ini tadi kan bentuk dari AlgoPython kita. Kita udah kenal semuanya. Ada task panel, ada workspace, kemudian ada sebelah kiri ada explorer, di sebelah ini ada search, dan sebagainya sampai ke extension bagian bawah. Nah, sekarang kita mau coba untuk memperluas apa sih yang dibutuhkan oleh kita. Nah, di sini mungkin sedikit kita membahas mengenai tab ekstensi ya. Kalau kita kembali ke AlgoPython, di sini ada gambar kotak-kotak kayak gini, kayak Tetris ini. Diklik, di sini ada seluruh extension yang akan kita gunakan. Nah, kebetulan dua ini yang udah kita install, udah default ini. Ini udah default, dan ini memang ekstensi minimum untuk menjalankan AlgoPython dan Python-nya. Python-nya ini digunakan untuk mengcompile dari code kita ini menjadi oleh sebuah interpreter sampai kita setup environment, kemudian kita install ini semuanya, modulnya dan sebagainya itu menggunakan extension Python. AlgoPython-nya ini digunakan pada saat kita mau login. Login ke platform kita yang ada di sini nih, di algoritmikanya. Jadi fungsinya dua itu. Apakah bisa kita nambah? Bisa. Nah, contohnya kayak black formatter misalnya. Ini black formatter ini bisa ke detect nggak di sini? Nah, di black formatter ini formatting extension yang bisa digunakan untuk langsung mengatur bagaimana sih penulisan Python yang baik dan benar. Itu pakai black formatter. Bisa diinstal. Nah, kalau mau install gampang, tinggal klik aja di sini, install misalnya. Atau mau teman-teman yang lain untuk yang apa itu misalnya kita mau pakai yang Jupyter, model Jupyter Notebook Mister, yang dia modelnya kayak Google Colab. Jadi kita bisa runningnya itu per baris, per kolom. Per baris ya, per baris. Jadi nanti di running satu-satu bisa. Kalau ini kan langsung semuanya kan ya. Nah, itu bisa juga. Nanti kita tinggal pakai atau kita panggil extension yang Jupyter. Jupyter itu tulisannya pakai iya ya, Jupyter ini. Nah, ya. Punyanya Microsoft juga. Nah, biasanya kalau yang udah punya emblem kayak gini, udah ini nih, udah populer dan udah terjamin untuk ekstensinya itu dia long term manajemennya itu udah ada. Jadi udah nggak perlu lagi ragu kalau mau pakai. Bebas. Nah, kalau mau uninstall gimana, Mister? Tinggal masuk aja, ini dihapus ya, semuanya dihapus. Kalau ini kan semua extension yang ada nih, yang akan muncul. Misalnya tadi Python. Kita ketik Python. Nah, ini semua ekstensi yang akan didapatkan oleh si VS Code-nya. Baik yang udah terinstall, ini kan yang udah terinstall ataupun yang belum. Nah, ini semuanya ada di sini. Nah, kalau mau lihat yang sudah terinstall, kita hapus saja. Nah, ini yang terinstall. Kalau mau menghapus, misalnya ini ya, black formatternya nggak jadi aku pakai, Mister. Gimana caranya? Di uninstall aja. Sesimpel itu. Jadi proses instalasi dan uninstall dari extension itu kayak gitu. Kalau ini reload required, ya reload. Biar supaya nanti dia bersih ya. Kalau kayak gini kan dia masih nyangkut nih, black formatternya di extension kita. Coba Mister ganti yang sini. Balik lagi. Nah, masih nyangkut kan? Harusnya nggak ada lagi di installed extension kita. Jadi udah hilang. Nah, ini biasanya kayak kalau di Windows butuh restart gitu ya. Kalau di sini butuh reload untuk VS Code-nya. Tinggal kita klik reload aja.
Nanti dia akan nge-reload lagi extensionnya. Nah, kalau di algo Python ini kan dia kalau reload itu bisa jadi nanti balik ke bagian algo Python yang di awal lagi tuh, yang di bagian login lagi. Atau kalau dia memang bisa mempertahankan dari sisi customnya, custom size-nya. Nah, ini kan. Nah, betul ya, balik lagi ya. Reloadnya akan selalu mengarahkan ke ini, ke algoritmikanya. Nah, harus login lagi. Tapi nggak apa, ini udah tinggal login aja kalau Mister mah. Tinggal klik-klik aja karena udah tersimpan. Oke, nah kayak gitu ya. Kalau di reload nanti dia extensionnya juga udah bersih. Tuh, udah hilang. Kayak gitu. Itu yang extension. Jadi bisa kita tambah apapun yang kita butuhkan. Kemudian kita mau masuk ke bagian materi yang lainnya. Mana materinya? Nah, ini yang ekstensi udah. Kemudian ada yang menghapus tadi juga sudah kita demonstrasikan. Kemudian di sini kita mau coba untuk mengaktifkan. Nah, ini dia. Mengaktifkan environment yang akan kita pakai dalam suatu building dalam proses building application-nya. Mister kembali lagi ke sini, masuk lagi ke nomor 6 dulu, kemudian ke nomor 3. Mister matiin extension-nya. Nah, seperti yang Mister sampaikan tadi di awal, di bagian bawah itu ada beberapa tab ya, ada terminal, ada debug, ada apa lagi? Output, problem dan sebagainya. Nah, ini kita bisa pakai semuanya nih dalam proses debuggingnya. Kalau kita gunakan formatter misalnya, biasanya itu dia akan muncul di sini problemnya apa, karena udah terintegrasi itu dengan formatternya. Misalnya dia kurang spasi atau indentasinya salah, itu udah muncul. Nah, ntar kalau output dan debug ini biasanya kalau kita mainnya ke proses pengecekan ininya, apa itu namanya? Alur. Kalau kalau kita kegiatannya itu namanya debugging proses ya, proses untuk membuat atau pengecekan sistem secara keseluruhan. Nah, kalau terminal ini bisa macam-macam, bisa kita buat running Python-nya, bisa kita install Python-nya, bahkan kita memodifikasi sistem lewat terminalnya juga bisa. Nah, jadi terminal ini lebih fleksibel lagi nih. Kita bisa gunakan perintah apapun di dalam terminal, asal dia masih support dengan perintah kita ya dan dimengerti oleh sistem. Nah, di kasus ini, Mister akan coba batasi. Kita akan mencoba untuk berinteraksi dengan yang namanya environment variable kita atau environment virtual environment kita. Yang isinya itu adalah Python juga sebenarnya. Nah, teman-teman lihat di sini. Tadi kan Mister mencontohkan kalau di regular ada v.vnv. Itu sebenarnya bebas namanya. Boleh apapun. Nah, defaultnya itu .vnv. Kita bisa ganti juga. Nah, kalau yang punyanya algo Python itu algo vnv namanya. Nah, ketika ini tanda kurungnya muncul seperti ini, berarti dia sifatnya udah lokal. Dia udah akan mengakses seluruh modul, kemudian interpreternya dan sebagainya yang dibutuhkan oleh sistem by local environment. Nah, kalau yang punya Mister ini, lihat di bagian sini, mana punya Mister yang ini. Nah, lihat ini. Dia namanya VNV. Kalau yang sini, yang punya algo Python namanya algo VNV. Warnanya beda ya Mister, nggak ada masalah. Ini hanya proses ini aja, proses pada saat penampilan dari si VNV-nya aja, output display-nya aja. Secara fungsi nggak ada beda. Nah, ini kalau di pip list juga hasilnya sama ya. Yang akan terinstall di sini adalah seluruh modul yang dipakai di dalam algo VNV. Ini dia. Kalau kita cek Python versionnya, Python version 3.7.7. Lain kan sama yang punya Mister di sini? Yang satunya tadi ini berapa nih? 3 belum muncul. Kita cek di sini. Python version. Tadi kan Mister ada 3, 10, 11 kan? Versi 3, 10. Kalau ini versi 3.7. Nah, beda kan? Karena apa? Dia refernya ke bagian sini, ke bagian lokalnya. Nah, lokal itu bisa macam-macam. Kita bisa custom apapun. Kita pakai Python versi 3.5 atau versi 2 juga boleh, nggak ada masalah. Dan nggak akan ganggu sistem global kita. Sistem global bisa dilihat di sini. Kalau Mister ketikkan cmd, kemudian Mister ketikkan langsung di sini Python version. Di dalam sistem cmd dia akan selalu membaca yang global.
Dia nggak akan membaca setiap lokal yang dibuat oleh kita, nggak. Jadi 3.10.11 ini globalnya Mister juga. Kebetulan sama dengan yang ada di Python-nya punya Mister yang ada di sini nih. Kebetulan nih sama. Kenapa? Karena Mister cuman ada satu aja nih 3.10.11. Kalau Mister ada pakai yang 3.12, 3.7, ya mungkin akan banyak globalnya nanti yang akan aktif. Kita tinggal setup aja. Kita mau aktifnya yang mana sekarang globalnya. Global itu hanya satu yang bisa aktif, tapi untuk list dari Python-nya bisa banyak. Tergantung kebutuhan. Sama kayak lokal juga sama. Oke ya, sampai sini kebayang ya global dan lokalnya. Kalau lokal sekali lagi Mister sampaikan dia hanya terkait di dalam foldernya ini. Pada saat folder ini diaktifkan virtual environment-nya, maka dia akan merefer ke sini. Virtual environment versi Python-nya di sini. Kita bisa lihat di sini versi Python-nya kita cek 3.10.11. Sama juga yang ada di Algo Python. Dia akan merefer ke bagian environment-nya yang namanya Algo VNV. Dia hanya akan berkutat di lokal algoritmikanya aja. Visual Studio Code-nya punya algoritmikanya aja. Dia nggak akan ganggu lagi di versi global Mister. Di sini juga tertulis nih Python 3.7 yang versi yang sama dengan ini ya. Nah, kalau yang punya Mister di sini nggak muncul nih di sebelah kanan kirinya. Tapi ketika kita cek di terminal 3.10, kebetulan sama. Oke? Nah, ini terminal yang pertama. Penggunaannya kita bisa buat cek untuk modul dan versi yang kita gunakan Python-nya. Kemudian kita lanjut ke bagian selanjutnya. Di sini kita bisa menggunakan command pip itu untuk menginstal modul. Kalau kita mau lihat pip itu bisa ngelakuin apa aja, kita bisa ketik pip help. Pip help. Teman-teman bisa lakukan di Algo Python. Sekarang Mister akan coba masuk ke dalam Algo Python terus nih ya. Karena tadi yang reguler juga nggak jauh beda. Kurang lebih seperti ini juga. Nah, ini adalah komen-komen yang bisa digunakan oleh si pip. Ada install, download, uninstall, freeze, dan sebagainya. Jadi modul-modul ini, saat kita mau menginstall modul baru, kita kan menggunakan perintah install. Kalau kita ingin menghapus modulnya, kita perintahkan pip uninstall nama modulnya. Sesimpel itu. Dan dia akan langsung berjalan secara otomatis. Nah, pada saat kita install, yang perlu teman-teman ketahui, ketika install modul itu membutuhkan dependensi modul yang lain, contohnya misalnya kalau kita ngomongin apa ya, data science misalnya ya, ada modul namanya PyTorch. Nah, PyTorch itu dia juga membutuhkan NumPy, juga membutuhkan Pandas dan sebagainya. Dia akan otomatis juga terinstall. Dia akan manggil tuh. Kita nggak perlu lagi install manual satu persatu, nggak. Cukup install yang namanya tadi PyTorch untuk kegiatan machine learning ya, itu ya untuk kegiatan machine learningnya. Kemudian yang lainnya nanti akan terinstall secara otomatis. By sistem langsung semuanya akan dipanggil semuanya. Jadi jangan kaget nanti kita kalau ternyata kok ini tadi Mister aku nginstal satu, kenapa munculnya banyak ya Mister? Padahal aku cuma mintanya Pygame doang, misalnya gitu ya. Atau PyTorch doang, karena dia membutuhkan dependensi yang lain. Dia akan otomatis terinstall semuanya. Kayak gitu ya gambarnya. Nah, sekarang kita mau coba untuk install yang PyInstallernya. Nah, PyInstaller itu nanti kita akan coba nggak ada di dalam ini, bukan di dalam yang ada di VS Code kita yang di Algo VNV, tapi kita akan coba install PyInstallernya itu di lokal folder yang nanti akan kita masukkan ke dalam workspace-nya. Tapi lokal foldernya bukan ada di dalam environment si Algo Python ya. Nah, sekarang kita akan coba back dulu ke bagian sini. Nah, ini terkait dengan penjelasan di terminalnya. Oke, ini tadi ya pip list atau untuk menunjukkan seluruh ininya modul-modul yang terinstall. Kalau kita mau menginstall PyInstaller, pip install PyInstaller. Nah, di sini dia akan langsung melihat mengambil seluruh modul yang dependensi terhadap PyInstaller. Lihat di sini ya, ada setup tools, import lib metadata dan sebagainya. Nah, ini kan muncul juga kan. Yang awalnya tadi kita nggak nyebutin import lib metadata, cuman PyInstaller doang. Oke? Jadi itu yang tadi Mister maksud, dia akan langsung menginstal seluruh dependensinya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Jadi jangan kaget kalau dia ternyata kok yang terinstall banyak ya Mister. Ya memang seperti itu. Karena dia biasanya itu modul-modulnya itu nggak bisa berdiri sendiri. Dia ada dependensi modul lain.
Oke ya, kita lanjut. Nah, sekarang untuk menginstal PyInstaller. Nah, sebelum masuk ke dalam instalasi PyInstaller, Mister akan balik ke dalam ini dulu. Oh, ini CMD-nya Mister tutup dulu. Ke algo Python-nya. Mana algo Python Mister ya? Oh, ini dia. Ini dia. Nah, algo Python sini. Di sini, tadi kan Mister menyampaikan ini udah aktif di bagian algo VNV. Kenapa? Labirin ini yang kita buat, yang kita buka ini, yang Mister buka sekarang, itu ada di dalam sini nih. Folder VSC pemain labirin. Dan ini, lihat, ada tab-nya ya. Ada di dalam C program file dan sebagainya, di mana ini sudah tersetup untuk algo VNV lokalnya. Nah, sekarang, karena kita mau mencoba untuk build dalam bentuk executable file di dalam algo Python, ini khusus untuk penerapan di algo Python ya. Karena kalau di sini yang di VS Code yang reguler itu dimanapun kita bekerja. Misalnya contohnya kayak ini kan, demo ini tadi kan Mister bekerjanya di dnpeng, nertin, pmse dan sebagainya. Ini juga bisa beda lagi di sini. Di coding dan sebagainya. Jadi path-nya dimanapun itu bisa langsung install. Tapi khusus kalau kita gunakan algo Python, saat dia kita instalasinya itu di dalam algo Python-nya, nih ya, algoritmika algo Python, itu nanti di proses instalasinya akan terjadi sedikit bisa dibilang crash ya dalam hal pembacaan image relatif path kita. Yang mana sih itu Mister? Yang ini. Pada saat kita menentukan gambar, nah ini saat kita mendefine objek apapun, background, enemy, kemudian playernya, itu kita kan ngambil file nih. Nah, file ini akan selalu terrefer ke sini, relatif path-nya. Bayang ya. Dan ini untuk masuk ke sini wajib yang namanya harus melalui platform algoritmik. Itulah kenapa kalau kita ingin membuat executable file di sini yang udah kita buat dengan menggunakan platform, kita pindah dulu. Kita pindah dulu semuanya ke dalam folder lain. Nah, jadi sebelum kita buat ke PyInstaller tadi, kita buka dulu di sini. Silakan teman-teman ikuti langkahnya di sini. Ini sudah mulai coba untuk praktek untuk pembuatan program dari ini code kita yang ada di sini untuk menjadi program dalam bentuk executable file. Teman-teman buka di sini, klik di sembarang filenya teman-teman. Kemudian klik kanan reveal in file explorer. Tujuannya apa? Kita ingin mendapatkan seluruh file kita. VS Code-nya ini nggak usah di copy, jadi seluruhnya kecuali yang VS Code. Oke, seluruhnya kecuali yang VS Code. Kalau Mister kebetulan pakainya yang labirin ya. Labirin tesnya nggak pakai. Kemudian Mister copy. Sebentar, ini Mister udah muncul layar ini kan? Ini bener nggak share screen-nya? Oh ya udah bener ya. Kita copy, kembali ke sini. Kita copy seluruhnya kecuali folder VS Code-nya. Kita copy. Terserah teman-teman taruh di mana. Kalau Mister menyarankan kalau ada local disk-nya selain partisinya ya, partisi sistem utamanya taruh di partisi lokalnya. Terserah ditaruh di sini juga boleh. Kasih nama dulu foldernya. Game Astronaut. Nah, misalnya seperti ini. Kemudian masuk ke dalam foldernya. Kemudian paste di sini. Nah, udah ya, udah masuk sini ya. Nah, sekarang kalau sudah masuk, semuanya gimana? Udah masuk semuanya? Silakan raise hand kalau yang udah masuk. Proses untuk copy filenya. Kalau yang sudah, biar Mister tahu. Haidar, Alvin, Lito, Nabil, dan Ayen. Proses copy foldernya, copy filenya semuanya kecuali folder VNV, udah semuanya. Penempatannya bebas dimanapun boleh. Ini Mister nempatinya di D. Jadi biar gampang aja manggilnya nanti. Sudah semuanya? Oke, Haidar good, thank you. Alvin, Lito, Nabil, dan Ayan gimana? Sudah clear? Ini masih tahap copy dulu, pemindahan filenya. Karena kita nggak bisa langsung masuk ke dalam PyInstallernya. Meskipun kita install di algo VNV-nya,
bisa diinstal, tapi ketika kita ngaktifkan untuk pembuatan proses filenya, build up-nya itu bermasalah nanti pada saat pembacaan relative path-nya. Oke. Coba di ini, Mister tunggu ya, Alvin. Silakan di copy dulu. Mister akan ulangi lagi ya. Caranya tadi, ini Mister yang ini tadi ya. Klik sembarang file, kemudian pilih reveal in file explorer. Nah, nanti akan muncul seperti ini kan. Dia akan langsung otomatis dibawa ke punyanya AlgoPython-nya nih. Folder AlgoPython, extension AlgoPython. Dia menggunakan kode-kode dan sebagainya. Pokoknya kita biar abaikan aja yang di atas ini. Kita langsung copy seluruh filenya kecuali VS Code-nya ini. Jadi tanpa VS Code mulai dari astronaut sampai star. Kalau yang punya Mister ya. Setelah di copy, paste di tempat selain punyanya AlgoPython ya. Kalau Mister misalnya yang di D. Biar gampang, taruh di D, buat folder baru namanya game astronaut. Kemudian di paste di dalamnya. Oke, sampai sini semoga clear ya, semoga jelas. Ini masih sekedar mengcopy. Oke, semuanya aman ya? Sudah clear? Alvin gimana? Sudah selesai untuk copy filenya? Alvin, Nabil, Ayan, Lito. Sudah selesai? Untuk copy? Oke, siap. Kalau sudah silakan resend semuanya ya yang sudah. Tadi Haidar udah. Untuk Lito, Nabil, dan Ayan gimana? Sudah selesai untuk copy filenya? Halo Ayan, Nabil, Lito. Sudah kelar? Jadi bentuk filenya nanti seperti ini. Kalau Mister pakai nama game astronaut. Usahakan nama foldernya jangan ada spasi ya teman-teman ya. Halo Ayen, Nabil, dan Lito. Apakah sudah clear? Silakan resend kalau sudah clear supaya Mister tahu. Cukup copy filenya, buat dalam bentuk folder baru, kemudian masukkan ke dalam data D-nya ini. Sudah? Belum? Bentuknya seperti ini. Udah, oke, good. Ayan udah. Alvin. Oh, di caranya Ctrl C aja. Jadi tadi Mister udah close ya. Oke, bentar. Tadi buka dulu ya File Explorer, refill in File Explorer. Di blok semuanya. Kalau Mister bisa pakai tahan tombol shift-nya ya, diklik satu dulu. Di astronaut ini diklik biasa. Kemudian tahan shift, klik di bagian terakhir filenya. Nanti diklik kanan boleh, Ctrl C boleh. Terus pilih copy ya kalau klik kanan, misalnya ini mana kopinya. Kopinya, oh, show more option kalau di Windows 11 nggak ada langsung ya. Nah ini, copy. Udah di copy semuanya, baru masukin ke folder baru. Tadi kan Mister masukin di D, kasih nama foldernya apa, game astronaut misalnya, kemudian di paste di sini. Cara paste-nya bisa klik kanan. Ini Mister hapus dulu misalnya. Klik kanan, paste. Show more option, paste ini. Nah, muncul seperti ini. Atau Ctrl V. Kalau shortcut ininya, shortcut tombolnya. Jadi bentuknya kayak gini. Sudah? Aman? Clear? Oke, Alvin. Oke. Oh ya, VS Code-nya tadi jangan ya. Oke. VS Code-nya jangan. Terus yang Nabil gimana Nabil? Sudah, Nabil? Alvin gimana? Sudah clear? Bisa masuk kopiannya ke dalam folder yang baru? Kalau Mister ada di D, di game astronaut.
pastikan di luar dari. Oke, Alvin, silakan. Nah, Mister berubah dulu. Mana punya Alvin? Nah, ya ini kan gamenya punya Alvin nih. Nah, di copy semuanya, kecuali jangan pakai VS Code-nya. Nah, oke, boleh kayak gitu. Ctrl C boleh, klik kanan copy boleh. Nah, kalau udah taruh, nggak ada, nggak ada ininya ya, nggak ada partisinya ya. Boleh taruh di dokumen aja deh, boleh. Di dokumen. Di folder dokumen boleh, di download boleh. Nah, di situ coba buat folder dulu Alvin, jangan langsung di paste karena nanti kita akan buat dia lokal environment-nya di dalam folder. Ini diganti dulu. Oke. Buat folder ini dihapus saja, dihapus dulu semuanya atau mau di move juga boleh. Di cut, habis itu Alvin buat folder baru. Buat folder baru dulu namanya apa? Terserah. Alvin boleh di situ. Diklik kanan, di dokumennya diklik kanan atau ada pilihan new itu di atas pojok kiri atas. Pilih yang folder. New, pilih folder yang di tengah itu. Oke, folder. Oke, kasih nama apa? Boleh apapun. Game boleh atau apa dan sebagai game Alvin juga boleh dikasih di rename dulu. Dipencet F2 kalau mau nge-rename nama filenya. Jangan ada spasi ya, usahakan jangan ada spasi untuk menghindari konflik pada saat kita melakukan instalasi. Dipencet F2 boleh buat dia nge-rename foldernya atau di situ pilih klik kanan yang more option. Show more option yang paling bawah. Yap, pilih yang rename. Di bawah. Ya, di bawah apa di atas ya? Ya, itu dia. Diganti, diketik, jangan ada spasi ya. Boleh apapun namanya, kalau mau pakai spasi ada dua kata misalnya pakai underscore. Game Alvin atau cuman Alvin itu juga boleh. Underscore Alvin. Oke, good. Nah, seluruh filenya itu masukkan ke dalam folder itu sekarang. Seluruh filenya dimasukkan ke situ. Nah, oke, good. Oke, nah yang filenya yang di luar itu dihapus saja, udah nggak perlu. Dihapusnya pakai delete, bukan pakai backspace. Diblok semuanya, nanti diklik tombol tempat sampah. Diblok semuanya kayak tadi Alvin lakukan tadi, diblok mulai dari astronot sampai staranya diblok semuanya. Habis itu diklik tombol sampahnya. Oke, kayak gitu juga boleh. Yang lainnya bagaimana? Adakah kesulitan untuk ini pembuatan kopiannya? Lito, Nabil, aman? Oke, Sila, selamat datang kembali. Ini masih mau mencoba untuk copy filenya Sila. Jadi kalau Sila bisa masuk ke platformnya lagi, silakan Sila masuk ke dalam platformnya. Platform yang di ini ya, lewat Algo Python tadi ya. Oke, siap. Jadi kita akan baru mau mencoba untuk membuild aplikasinya Sila. Jadi silakan masuk ke Algo Python-nya. Sila klik ini ya, yang tadi modul 6 lesson berapa tadi? Kita coba ulang lagi. Mister lupa. Close all. Oke. Modul 6 lesson 2 nomor 3. Kita masuk ke dalam proyek game kita. Oke, masuk ke dalam modul 3-nya. Level lesson 2-nya nomor 3. Kemudian klik kanan di sembarang file yang sebelah kiri sini yang udah jadi program kitanya. Reveal in File Explorer. Semuanya ini di copy ya, Sila dan teman-teman yang lain di copy kecuali VS Code-nya. Nggak usah diikutin. Cuman astronot sampai ke star-nya. Semuanya di copy. Jadi kayak gini, tuh. Semuanya di copy.
ditaruh di D kalau ada di D, kalau ada D-nya. Kalau nggak ada D-nya boleh di dokumen atau download. Dua ini boleh. Dokumen atau download. Kalau mau di dokumen juga boleh, di download juga boleh. Kalau udah masuk ke dalam dokumen atau download, jangan lupa sebelumnya create folder dulu ya. Create folder dulu. Nah, ini sembarang nama, misalnya game gitu. Nah, setelah itu masuk ke dalam folder gamenya, paste di sini. Bisa pencet Ctrl V, bisa pencet klik kanan, kemudian show more option, pilih paste. Nanti akan muncul seluruh filenya di sini. Oke, kebayang ya? Nanti hasilnya akan, kalau Mister kan tadi naruhnya di D ya. Ini Mister hapus dulu biar nggak bingung teman-teman nanti. Di D, Mister masuk di dalam game astronaut ini. Nah, seluruh filenya ada di sini, kecuali folder .vnv. Apa ini? Nah, oke. Udah clear? Alvin? Aman ya? Lito, Sila, udah aman? Kebayang yang kita akan lakukan, Sila, sekarang? Ini masih tahapan awal sebelum kita memasukkan PyInstaller, karena kita akan buat. Oke, sip. Nah, sekarang Mister akan lanjutkan. Setelah Mister masuk ke dalam foldernya, ini kan tadi foldernya udah ada ya, udah siap, namanya game astronaut. Nah, folder ini Mister tambahkan ke sini, ke dalam algo Python-nya. Caranya gimana? Bisa langsung drag and drop. Ini Mister tutup, tadi kan kebuka gini ya. Jadi Mister tutup, diklik ini bisa jadi kebuka, ini ketutup, kebuka, ketutup gitu ya. Mister tutup, nanti kita masukkan dalam workspace-nya ini, level workspace-nya. Caranya gimana? Yang pertama pakai drag and drop. Masuk di bagian sini, ambil folder game astronautnya, klik, drag, kemudian masuk ke bagian algo Python-nya. Arahkan ke kotak ini ya, kotak yang bawahnya, jangan di dalam di bawahnya VSC permainan labirin ini, kotak yang warna hitam ini. Kalau Mister warnanya hitam, kalau teman-teman mungkin warnanya ada yang putih juga ya, tergantung temanya. Kemudian lepas. Nah, nanti ada notifikasi kayak gini. Apakah mau meng-add dalam folder workspace? Yes, add aja. Nah, nanti akan muncul tuh. Nah, ini kan muncul folder yang ketiga. Ini foldernya yang punya platform. Ini folder temporary. Nah, kita nanti munculin yang folder yang ketiga ini. Nah, ini dia sekarang. Sudah muncul di sini. Ini adalah game hasil kopian kita. Ini sama, lihat. Sama kan isinya? Kecuali VS Code-nya nggak ada. Ini semuanya sama. Ini semuanya sama. Ya kan? Kebayang ya? Sama kan? Sampai sini bisa semuanya? Drag and drop. Atau yang kedua, ini Mister remove dulu. Remove folder. Pilih file, add folder to workspace. Pilih yang ini ya, pilih file, add folder to workspace. Kemudian pilih di mana tadi tempatnya. Kalau tadi punya Alvin misalnya di dokumen, pilih yang dokumen. Nanti klik nama foldernya. Nah, kalau punya Mister ada di data, D. Mister klik nama foldernya aja. Jangan diklik dua kali ya, sekali aja. Klik sekali. Kemudian add. Nah, ada muncul juga. Bisa dua cara. Mau pakai yang mana terserah teman-teman. Kalau nyaman drag and drop. Arahkan ke ini ya, ke algo Python kita, kemudian arahkan di bagian bawahnya. Sampai sini, adakah yang mau ditanyakan? Sudah semuanya masuk ke dalam ini, masuk ke dalam workspace kita, game astronaut. Sudah sampai sini semuanya, silakan raise hand yang sudah masuk ke dalam workspace-nya. Oke, Haidar, nice. Yang lainnya? Boleh pakai dua cara ya. Langsung drag and drop boleh, langsung pakai yang open folder boleh. Add folder, sorry, bukan open folder. Sudah clear? Ini hanya drag and drop aja ya. Boleh pakai yang add folder, boleh pakai yang drag and drop. Oke, gimana? Ada yang mau ditanyakan dulu sampai sini? Tahapannya? Belum?
Oke, kalau belum, Mister akan coba lanjutkan dulu ke PowerPoint-nya, biar sembari kita menunggu teman-teman yang lain. Ups. Sebelum kita install File Explorer, nah ini kita PyInstaller ya maksudnya, ini kita harus buat dulu ke dalam bentuk yang folder baru, bukan folder di dalam AlgoPython. Ini langkah-langkahnya. Ini ekstrak proyek ini tadi yang kita lakukan. Yang punyanya dari AlgoPython tadi, kita reveal in File Explorer, kemudian kita copy semuanya, kecuali .vnv, kemudian buat folder baru. Nah, buat folder baru, sudah dapat, isinya udah kita isi dengan project kita, buka di VS Code-nya. Yang tadi kita lakukan, yang ini. Ini udah buka di VS Code-nya, jadi dimasukkan ke dalam level workspace-nya. Habis itu baru nanti kita lakukan dua terakhir ini. Membuat dalam bentuk file.exe, kemudian siap untuk disebarkan. Nah, sebelum masuk ke sini, ada langkah-langkahnya nih, yaitu menginstal PyInstaller dulu. Nah, ini gamenya. Oke, ini beberapa hal yang harus dipastikan terlebih dahulu ya, sebelum kita membuild dalam bentuk exe-nya. Karena build-nya nggak lama kok, cepat. Ini langkah-langkahnya tadi, salin semuanya, open folder. Nah, sekarang kita uji dulu. Untuk mengujinya kita butuh Python kan? Berarti kita butuh interpreter. Nah, untuk interpreternya kita buat lokal aja di dalam folder supaya nggak mengganggu sistem. Ya. Nah, caranya sama yang tadi Mister sampaikan. Kalau menggunakan yang biasa, Visual Studio Code biasa, kita bisa gunakan Ctrl Shift P. Nanti kita ketik create environment gitu ya. Nah, kalau yang punyanya ini AlgoPython, kalau kita pencet Ctrl Shift P secara bersamaan, itu dia nggak muncul create environment-nya untuk yang Python. Jadi kita butuh komen. Komennya di mana kita dapat? Komennya kita bisa dapat dari sini. Teman-teman buka extensionnya. Ini Mister escape dulu. Kita kan udah punya extension Python ya. Nah, ini. Kita bisa baca di sini. Kita tutup dulu biar nggak terlalu... Nah, oke. Kita scroll ke bawah. Ada yang namanya setup environment. Nah, kita cari link untuk menuju ke environment-nya. Mana environment-nya? Oke. Kita cari dulu linting, debugging, testing, environment. Nah, ini dia. Kita klik environment. Oke, Mister akan coba ini aja ya. Copy linknya ke ini, ke chat. Teman-teman bisa langsung klik di sini juga boleh. Pakai yang ada di ini, petunjuk yang ada di Visual Studio Code-nya langsung. Jadi kita gunakan dokumentasi. Mister juga mau biar teman-teman juga terbiasa ya dengan membaca dokumentasi yang ada di dalam seluruh pemrograman. Bisa itu Visual Studio Code-nya, bisa itu nanti modulnya dan sebagainya. Pilih yang creating environment. Ini kan ada banyak nih ya artikelnya. Creating environment. Nah, create environment ini ada dua cara. Nah, ini tadi yang tadi contohkan, Mister contohkan dengan menekan Ctrl Shift P. Ya, kita pilih ini, tapi nggak ada nih yang punyanya AlgoPython. Kita scroll ke bawah, kita gunakan yang create environment in terminal. Kalau teman-teman gunakan Mac OS atau Linux maksudnya, teman-teman gunakan perintah ini. Mister copy aja deh ke chat ya. Gunakan perintah ini untuk yang Mac OS di bagian atas, yang bawah untuk yang Windows. Jadi sedikit ada perbedaan pemanggilan Python-nya. Kalau yang di Windows, Python -m vnv dot nama vnv-nya apa. Kalau yang di Mac OS itu pakai Python 3 -m spasi vnv dot nama vnv-nya apa. Oke, kayak gitu ya. Nah, sekarang kita balik ke sini lagi. Nah, ini nanti kita akan pakai untuk membuat ini environment lokalnya, sama seperti yang tadi Mister demonstrasikan pada saat kita masuk ke dalam Visual Studio Code yang reguler. Kan nanti akan muncul seperti ini kan. Sampai nanti dia akan muncul yang namanya folder nama apa? Nama environment-nya ya kayak gini. .vnv-nya apa. Nah, sekarang kita coba praktekkan. Mister karena ini menggunakan Windows, Mister copy yang punyanya Windows ya. Copy. Kemudian Mister kembali lagi ke sini. Terminalnya. Nah, terminalnya yang dipakai adalah terminalnya punyanya Game Astronaut ya. Folder Game Astronaut, bukan folder ini. Lihat di sini. Lihat di bagian terminalnya teman-teman. Defaultnya dia akan menggunakan Algo VNV punyanya program file, algoritmika, dan sebagainya. Jadi klik kanan dulu Game Astronaut-nya. Buka di Open in Integrated Terminal.
Nanti dia akan ngebuka terminal baru. Nah, ini dia. Game Astronaut. Tapi dia masih ikut nih algo VNV-nya. Ya kan? Nah, gimana caranya biar dia itu nggak ikut? Kita deactivate dulu. Nah, nanti deactivate-nya kita bisa buat, kita langsung buat untuk yang posisi lokalnya aja. Kita bisa nanti activate dan deactivate dengan menggunakan local environment kita seperti yang ada di sini, VNV-nya. Ini misalnya Mister mau pakai nama .vnv yang defaultnya. Mister kembali ke terminal, Mister paste yang tadi Python -m vnv.vnv. Mister enter. Akan terbuat di sini nih. .vnv. Kelihatan ya? Nah, saat ini udah terbuat, lihat di sini, dia belum otomatis langsung masuk ke bagian .vnv kita. Ini masih proses nih, jangan diapa-apain dulu ya teman-teman ya. Ini masih proses, masih loading sampai dia selesai. Nah, seperti ini udah selesai berarti. Algo VNV-nya ini kita buat deactivate dulu, kemudian kita aktifkan langsung dengan menggunakan VNV punya kita. Caranya gimana? Sama kayak tadi, buka VNV-nya, buka bagian script-nya, klik kanan bagian activate-nya. Activate biasa ya, bukannya activate.bat, activate.ps1, bukan. Tapi yang activate biasa. Kemudian pilih copy relative path. Tempatkan di sini. Paste di sini, Ctrl V. Habis itu enter. Nah, dia akan berganti dari algo VNV ke VNV punya kita. Yang ini tadi, ini kan punya kita nih, VNV. Sampai sini clear semuanya? Ada yang mau ditanyakan? Ini Mister close dulu biar nggak bingung. Sudah berubah dari .vnv di game Astronaut. Yang mana VNV ini udah masuk ke dalam Astronaut kita. Game Astronaut. Ini Oke, wait, ada yang di chat sepertinya. Kenapa ini? Ada yang bertanya? Oke. Kenapa sih lah? Gimana? Ada yang bingung dengan langkah-langkah yang Mister contohkan? Ada yang ketinggalan? Teman-teman yang lain, Haidar? Aman? Oke, bingungnya sampai mana? Ini nggak akan Mister lanjutkan dulu. Karena sebenarnya nanti buildingnya cepet banget kok. Tinggal di enter, klik langsung selesai. Ini langkahnya tapi harus teman-teman tahu. Karena kalau langkahnya ketinggalan nanti teman-teman bingung cara build ya. Buildnya gampang banget, tinggal masukin perintahnya udah selesai. Nggak kita lagi masukin apapun. Jadi ini lebih ke arah step by stepnya. Teman-teman harapannya di sini Mister bisa mengerti secara clear ya. Kenapa kok ke situ, kenapa kok ke situ gitu alasannya. Karena kalau kita pakai yang Visual Studio Code reguler, dimanapun kita berada foldernya itu sebenarnya bisa. Nah ini karena kenapa kok Mister tadi harus copy dulu nih ininya kondisi yang VS Code kita proyek kita, karena kebetulan algo Python-nya punyanya si algoritmik itu ada batasannya pada saat kita build PyInstaller. Makanya di dalam PowerPoint-nya juga disampaikan di copy dulu, dikeluarin dari environment-nya algo Python. Yang dimaksud environment-nya algo Python itu apa? Yang ini. Algo VNV-nya ini. Jadi keluar dari algo VNV karena algo VNV ini akan default dipanggil oleh algo Python kita. Nah, dikeluarin jadilah bentuk algo punyanya kita. Algonya hilang, kita aktifkan yang punya kita sendiri. Jadi udah benar-benar independen. Lihatnya di mana, Mister? Ketik pip list. Dia harusnya isinya nggak ada apa-apanya. Pip list. Tuh, cuma 2 doang kan? Tadi ingat waktu kita nyoba yang algo VNV isinya kan banyak. Nah, ini isinya cuma ini aja kita. Kalau kita cek Python versionnya, kalau ini tadi karena kayaknya default ya, defaultnya punya Mister itu kan 310 ya. Oh enggak, dia pakai 3.7. Dia ikut pakai 3.7-nya si algo Python-nya karena dia masih menggunakan lokal di sini ya, interpreter yang aktif ya. Nah, ini dia. Nah, yang kita mengcopy lokal VNV-nya tapi di luar algo Python yang udah kita pakai sehari-hari. Karena memang ada batasannya di bagian relative path-nya yang akan bermasalah. Oke, sampai sini clear semuanya? Kalau ada yang bingung silahkan ditanyakan. Yang mana? Nggak apa-apa. Ini tinggal dikit lagi kita install soalnya. Enggak sih. Sama install modul dulu. Habis itu kita install untuk PyInstallernya. Selesai. Oke? Bisa Mister lanjutin ya? Ada yang bingung? Yang bingung resen. Masih ada yang ketinggalan maksudnya?
Haidar, Alvin, Lito, Nabil, Ayen, dan Sheila. Silakan resen kalau ada yang mau ditanyakan. Prosesnya memang agak ribet, sedikit berbeda dengan menggunakan Algo Python dan Visual Studio Code biasa. Oke ya, nggak ada ya. Oke, Mister akan coba lanjutkan. Setelah dapat seperti ini, kita buka code kita. Jangan lupa dicek dulu, dites dulu. Jalan nggak code-nya, Mas Ian? Ini Mister, oh ini kebuka dua nih, labirinnya ada dua. Ini tadi kan yang punyanya Algo Python, Mister Close ya. Cara biar VNV. Oke, cara untuk membuat VNV itu dengan menggunakan terkomen dari terminalnya yang ada di sini. Oh ya, tadi kan Mister udah copy di chat ya. Mana tadi? Nah, ini dia. Kalau kelihatan ya chatnya ya di situ ya. Ya, untuk membuat VNV itu ada dua cara ya, Sila dan teman-teman. Yang pertama, dengan menggunakan Ctrl Shift P atau palet istilahnya nyebutnya kita yang ada di dalam ini Visual Studio Code. Ctrl Shift P nanti akan muncul seperti ini. Nah, kita ketik create environment. Ini cara pertama. Nanti kita ikutin VNV, kemudian apa foldernya dan sebagainya. Tapi sayangnya cara itu tidak support di dalam Algo Python kita. Saat Mister ketik tahan Ctrl Shift P secara bersamaan, tekan, ini nggak ada nih create environment-nya. Entah mungkin ditutup dan sebagainya. Oke, nggak apa-apa, kita pakai cara yang kedua. Karena memang disediakan dua cara di dalam Visual Studio Code. Via palette atau via command prompt. Nah, sekarang kita gunakan command prompt. Caranya gimana? Yang Mister copy di sini, di chatnya. Kalau teman-teman pakai Mac OS atau Linux, gunakan Python 3-m spasi vnv.vnv. Kalau yang Windows, yang ini Python -m vnv.vnv. Nah, ini yang kalau pakai Windows. Ini di copy aja Sila dan teman-teman ya yang belum buat VNV-nya. Di copy, Ctrl C, habis itu masuk ke dalam game astronaut kita. Terus klik kanan. Oke, gini aja deh, Mister ulangi dari awal aja. Ini Mister hapus dulu. Oke. Oh, kalau dihapus nanti sebentar. Mister belum deactivate soalnya. Oh, udah nggak apa-apa dah. Kita coba cek. Ya, ini Mister nggak ada ya, nggak ada VNV-nya sama sekali. Nah, sekarang Mister mau buat. Caranya gimana? Klik kanan, pilih Reopen in Integrated Terminal. Klik kanannya di foldernya ya teman-teman ya, bukan di sini. Tapi di sininya, game astronautnya kalau yang punya Mister. Pilih Open in Integrated Terminal. Nanti dia akan ngebuka terminal baru. Tara. Nah, kayak gini. Nah, defaultnya dia akan langsung membaca Algo VNV yang tadi Mister sampaikan. Ini punyanya environment-nya si Algo. Nah, sekarang gimana cara buatnya? Tadi kan udah Mister copy nih. Yang ini tadi Mister copy yang di chat. Nah, tadi yang di chat ini. Di chat ini Python -m vnv.vnv Mister copy, kemudian Mister paste di terminalnya. Seperti ini. Kemudian klik enter. Tekan enter. Tap. Tunggu dulu sampai selesai. Meskipun ini udah muncul, ini masih proses nih. Jangan diapa-apain dulu biar nggak crash. Sampai nanti muncul lagi line baru yang isinya sama Algo VNV di game astronaut. Terus ada kayak tanda lebih besar. Ya, tunggu dulu sebentar. Nanti dia akan muncul nih folder di sini ya. Nah, udah selesai. Nah, Algo VNV ini masih aktif nih. Nah, sampai sini dulu sebelum Mister menonaktifkan Algo VNV. Udah dapat VNV-nya semuanya? Sudah dapat? Sila. Masya Allah, Ryu. Kirain tadi Ryu ada ini, ada halangan. Oke Ryu, kita ini diikutin dulu ya Ryu ya. Nanti kalau misalnya ada yang bingung boleh nanti tanya di luar kelas juga boleh Ryu. Waduh, tadi berangkat sekolah nggak Ryu nih Ryu? Waduh, ini luar biasa. Masih hari Jumat ya. Waduh. Sekolah terus nih. Oh, sekolahnya nggak ini ya libur tapi sekarang masih hari Jumat.
Oke, kita lanjut dulu ya. Waduh, waduh. Oke, gak apa-apa. Nanti ini Ryu ikutin dulu. Ini tahapan untuk membuat file dalam bentuk Excel, Ryu. Temanya seperti itu. Oke, kita coba lanjut. Udah selesai semuanya, dapat yang folder bukan ini. Folder VNV-nya. Nah, sekarang kita misinya adalah mengaktifkan folder kita supaya jangan algo VNV yang aktif. Ini kan ditulisannya gini nih, algo VNV ya kan ada tandanya. Caranya kita pilih VNV-nya, diklik sekali, script-nya diklik sekali, pilih yang activate, klik kanan. Pilih yang copy relative path. Habis itu paste di sini. Tujuannya untuk mengaktifkan VNV punya kita, virtual environment-nya punya kita. Sama-sama Python 3.7 tapi masih kosongan, bukan punyanya algo VNV. Kemudian Mister running, tab. Udah berubah ya. Jadi switch dari algo VNV berubah jadi .vnv. Kalau kita lihat isinya apa nih Mister? Kosong harusnya, nggak ada isinya apa-apa. Karena kita masih baru, ini baru kita create kan. Nah ini dia kan. Tadi kan kita udah demo ya, pip listnya untuk yang algo VNV itu banyak banget. Nggak cuman pip sama setup tools, tapi banyak. Boleh, silakan Ayen. Bagaimana? Yang lainnya kalau ada kendala silakan ya. Di screencast boleh. Oke, open. Yes, coba dibuka dulu foldernya. Yang Ayan sebelah kirinya dibuka. Diklik sekali. Oke, VNV-nya mana? Udah belum di-create tuh. Nah, copy dulu komen yang ada di dalam chat. Yang Mister udah copy di chat. Ayan pakai apa nih? Windows ya? Kalau pakai Windows itu yang Python spasi -m dan sebagainya. Yang ada di chat online kelas kita. Di copy terus di paste di sini. Di paste di terminalnya. Ctrl V. Python M. Nah, iya betul. Kemudian enter. Dari terminalnya langsung di enter. Nanti dia akan proses. Tunggu dulu sebentar. Buka dulu game Doranya. Nah, udah muncul ya foldernya. Tapi itu belum kelar. Masih proses. Tunggu dulu. Jangan diapa-apain dulu. Sampai dia muncul lagi. Nah, seperti ini. Baru buka scriptnya yang punya Ayen. Silakan klik scriptnya. Script. Kelewatan. Nah, itu. Klik kanan yang tulisan activate doang. Maksudnya activate itu, klik yang atasnya. Oke, klik kanan, pilih copy relative path. Yang bawah, copy relative path. Oke, good. Kemudian paste di terminalnya. Gunanya untuk men-switch dari algo VNV ke VNV-nya punya kita. Enter. Nah, good job. Nice. Nah, itu udah masuk ya. Semuanya udah seperti ini. Good job, Ayan. Nice. Haidar, Alvin, Lito, Sila, Nabil. Sudah sama seperti yang punya Ayan sini ya. Jadi udah ada folder VNV-nya, udah switch ke VNV yang punya kita sendiri. Nah, kalau sudah, teman-teman buka lagi. Buka ini semuanya di close dulu. Kode yang punyanya teman-teman ini yang di atas ini di close. Nah, di close. Jadi nanti tinggal muncul algoritmanya doang. Algoritmikanya doang. Close semuanya. Karena kita mau menguji game kita nih ceritanya. Jangan sampai nanti karena ini filenya sama, ketuker nih. Udah di close semuanya, sisakan cuman algoritmikanya muncul kayak gini nanti besar. Beng, gini. Kalau udah, teman-teman buka di game yang baru teman-teman copy tadi, di folder yang kamu copy tadi, buka di file Python-nya. Kalau Mister kan labirin ya. Harusnya punya teman-teman juga sama ya, labirin. Coba running. Labirin.py-nya yang ada di game Astronaut. Pencet ini boleh, sorry, jangan pakai yang ini ya, jangan pakai Ctrl F5 ya. Karena kalau Ctrl F5, lihat dulu, Mister mau coba demonstrasikan. Yang akan terjadi, dia akan kembali ke algo VNV. Dan seakan-akan program kita jalan. Seakan-akan program kita jalan. Hati-hati, jangan dipencet F5 atau Ctrl F5. Jangan. Oke? Caranya gimana, Mister, kalau nggak kayak gitu? Kayak gini. Ini yang teman-teman tadi jangan dipencet F5 dulu ya, karena dia akan berubah lagi nih algo VNV-nya. Mister balikin lagi dulu, mengaktifkan untuk yang punyanya Mister dulu. Mister close dulu dah semuanya, biar nggak bingung.
Kebanyakan terminal. Open, Mister balikkan dulu. Caranya sama ya, ambil di scriptnya, pilih yang activate. Mana tadi? Copy relative path. Oke, udah Mister aktifkan lagi VNV-nya. Ketikkan di sini Python, kemudian nama filenya labirin. Labirin. Ada hanya? Oh, nggak ada. Labirin. Ada, copy aja deh. Nah, kayak gini aja. Oke. Labirin.py. Kemudian Mister enter. Tab. Lihat? Gagal. Kenapa? Karena kita nggak ada nih modul Pygame. Tahu alasannya kenapa kok nggak ada modul Pygame? Tahu alasannya kenapa? Ayo, siapa yang tahu? Oke, sama-sama, Ayen. Kenapa kok Mister Running dengan kode seperti ini, komen seperti ini, dibilangnya nggak ada Pygame? Padahal tadi kita bisa Pygame. Kenapa, ayo? Iya, bener banget. Good job, Ayan dan Sila. Jadi tadi kita pakai Algo VNV. Nah, sekarang kita udah mandiri nih, udah real punya kita sendiri, bukan kita ngikut ke Algo VNV kita. Jadi apa yang harus kita lakuin? Next, apa yang harus kita lakuin berarti? Dihapus. Apanya yang dihapus, Sila? Jangan dihapus. Apanya yang dihapus? Bukan dihapus. Apa yo? Balik mandiri VNV-nya. Yes, betul. Kita pakai VNV nih. Nah, Pygame-nya dibilangnya nggak ada. Apa yang harus kita lakuin? Oke. Oke, nangkep yang dimaksud Sila. Jadi kita perlu menginstall Pygame-nya. Oke? Karena kita kan pakai from Pygame nih. Yang tadi disampaikan Sila tuh. From Pygame import all. Berarti kita butuh apa? Modul Pygame kan? Cek di sini kita punya. Pip list. Ada nggak modul Pygame? Tuh, nggak ada kan? Nah, yang kita lakuin berarti apa? Install Pygame-nya dulu. Install Pygame. Nah, dia baru nih collecting Pygame, downloading lagi. Dimana ini nanti akan masuk ke dalam VNV kita. Gitu ceritanya. Kebayang ya? Jadi saat kita membuat VNV variabel VNV mandiri kita atau lokal kita harus setup ulang lagi. Nah, udah berhasil, kita cek pip list. Harusnya udah muncul nih, Pygame kita udah ada. Selanjutnya kita cek, kita running yuk game kita. Python, jangan pakai F5 atau tombol ini ya. Itu udah defaultnya udah di setup untuk balik ke Algo VNV lagi. Python labirin nama filenya, Python nama file yang akan kita running .py. Enter. Nah, baru jalan. Nah, inilah yang punya kita yang mandiri. Nggak lagi bergantung sama yang punyanya Algo VNV-nya. Oke ya, kebayang ya semuanya teman-teman ya. Ya, ulang. Ya sudah, kayak gini. Berarti udah jalan kan? Kalau ini kena bintang, lose. Oke, selesai. Berarti udah masih sama seperti yang kita buat sebelumnya. Nggak ada yang berubah. Saat udah jadi, baru kita yang ketiga, langkah berikutnya adalah kita buat, kita install lagi modul pip install PyInstaller. Nah, seperti yang ada di sini tadi, yang ada di materinya. Ini tadi kan udah menguji proyeknya ya. Nah, ini ya. Kelihatan nggak? Pip install, ini bukan, ini cara filenya. Nah, ini dia. Pip install PyInstaller. Tulisannya kayak gini. Pip install PyInstaller. Oke. Kita balik ke sini. Pip install PyInstaller. Kita tekan enter. Untuk diinstal ke tempat VNV kita. Banyak ya yang diinstal. Nggak hanya PyInstaller, tapi dia mengkolek seluruh package yang dibutuhkan, mulai dari typing, zip, import, lib, pywin, dan sebagainya. Ini masukin semua nih secara otomatis. Jadi kita nggak perlu lagi install satu persatu. Ya, kita tunggu dulu. Nah, sembari nunggu, silakan teman-teman yang lain juga kalau ada pertanyaan disampaikan.
Nah, udah selesai ya, successful semuanya, install ini semua. Ini adalah seluruh modul yang dipakai untuk PyInstaller. Kita cek lagi, pip list. Dan yang akan terinstall nggak cuma PyInstaller doang, banyak. Ada ini kan, banyak ya. Nah, kayak gitu. Jadi ini bukan bug, tapi memang kayak gitu. Ada namanya modul dependency. Jadi ketergantungan antara modul PyInstaller dengan yang modul-modul lainnya. Kalau udah seperti ini, Mister mau tanya dulu, ada yang ketinggalan nggak? Tinggal satu langkah lagi kita udah selesai. Nabil, Haidar, Sila, Ayen, terus Ryu, Alvin, dan Lito. Gimana? Ada yang mau ditanyakan dulu? Satu langkah lagi selesai kita. Karena kita tinggal melakukan build aplikasinya. Cara build aplikasinya dengan menggunakan nama PyInstaller atau komen ya, komen PyInstaller spasi minus 2 kali one file. Artinya apa? Nanti akan di-convert ke dalam satu file executable. Kita mau convert apa nih? Convert programnya namanya apa? Kode kita. Kalau tadi kan Mister Labirin ya, berarti labirin.py. Udah, setelah itu di enter. Selesai. Gimana? Sudah semuanya ya sampai tahapan terakhir yang punya Mister tadi sama seperti ini? Udah install PyInstallernya, udah install PyGame-nya juga, dicek juga udah jalan. Jangan ngecek pakai ini. Itu hanya seakan-akan jalan. Tahu karena dia menggunakan algo VNV. Jalan aja, tapi ketika di running dengan kita nanti nggak jalan dia. Pastikan ini harus VNV yang punya kita nih. Oke? Sudah? Nggak ada yang mau ditanyakan lagi? Aman ya? Nah, satu langkah lagi yaitu dengan ini. Membuat nama file ekstensinya. Ketikkan PyInstaller, installer, spasi, strip atau minus one file. Sama seperti ini tadi ya, one file, namanya. Nama file Python yang akan kita build itu apa? Namanya di sini Mister menggunakan yang ini, Mister copy aja. Sampai ke ekstensinya .py. Di sini klik spasi nama filenya. Mister ulang lagi, PyInstaller spasi ada spasinya, strip one file, spasi labirin.py. Tergantung nanti nama labirin.py itu dari teman-teman menggunakan namanya apa. Kalau diganti juga boleh, nggak apa-apa, sesuaikan ya. Kalau itu di enter, tap. Sudah jadi. Tinggal kita nunggu build-nya. Ini nanti akan jadi file exe yang bisa siap untuk di running di Windows operating system. Oke, kita tunggu dulu. Dia akan menciptakan beberapa file baru ya teman-teman di sini ya. Itu memang bawaan dari PyInstaller. Ada folder build, ada folder disk, satu lagi speknya. Labirin.spec yang dia berhasil build. Nah, ini ya completed successfully. Yang dia berhasil build dengan menggunakan metode yang tadi kita pakai. One file dan sebagainya. Nah, kalau udah selesai seperti ini, teman-teman lihat di bagian folder disk. Nah, ini ada kan labirin.exe nih. Ini klik kanan dulu di bagian folder disknya. Kemudian reveal in file explorer. Nah, teman-teman buka foldernya. Ini dia. Hasil dari aplikasi yang punya kita. Ini tinggal ditempatkan di bagian asetnya. Asetnya mana? Ini di copy dulu ya, di copy. Ditempatkan di asetnya. Asetnya itu nah ini ya, kumpulan asetnya. Kumpulkan dengan asetnya. Jadi kalau ini tadi kan kebetulan asetnya ada di game astronaut nih foldernya. Di paste di sini. Dipindahkan karena kan tadi kita udah mendefine astronaut, background itu kan relative path terhadap program. Sama, konsepnya kayak gitu, relative path terhadap program. Jadi satukan seluruh asetnya. Asetnya itu yang ini ya, gambar-gambar ini loh maksudnya. Oke? Nah, sekarang kita running labirin.exe-nya. Bismillah. Oke, jalan kan? Sudah jalan. Jadi ini mau dipindahin kemanapun, kita cukup mengcopy bagian executable filenya, kemudian kita
pastikan asetnya ada di sekitaran executable filenya itu, di rootnya. Jadi cara copy-nya gini, Mr. Close, ini semuanya asetnya sampai labirin, asetnya aja ya, nggak usah pakai kodenya. Asetnya aja, gambar-gambar sama executable filenya ini di copy. Misalnya Mr. taruh di D lagi, Mr. kasih nama siap distribusi. Siap dis. Oke. Terus Mister taruh di sini. Nah, ini kalau Mister pindahin kemanapun, Mister bisa langsung mainkan. Contohnya, ini kan di data ya, Mister cut, Mister pindah ke dokumen. Mister taruh sini. Ini kan udah berbeda jauh ya tempatnya ya, di D. Pad-nya juga berbeda jauh banget, nggak sama-sama di D. Sekarang Mister coba running di sini. Mana tadi labirin kita? Oh, ini dia. Udah juga bisa dipakai harusnya. Nah, bisa dipakai. Jadi teman-teman tinggal uploadnya di Google Drive, kemudian taruh aja dimanapun dia mau ngasih tempat untuk di game kita, tinggal dimainkan. Jadi semacam kayak plug and play. Sudah jadi. Ta. Selesai. Nah, gitu ya. Sesimpel itu cara buat gamenya. Maksudnya saat kita nge-create itu simpel banget, cuma satu baris. Memang langkah-langkahnya nih yang harus teman-teman pahami. Karena kalau langkah-langkahnya salah, takutnya asetnya ini nggak ikut. Jadi contohnya kayak gini nih ya. Labirin ini kalau Mister pisahkan dengan aset, ini Mister hapus kecuali labirinnya ini. Misalnya nggak ada nih asetnya, teman-teman cuma copy labirinnya doang, yang terjadi seperti ini. Ngeblink. Kenapa? Aset nggak ditemukan. Paham ya? Kenapa kok Mister menaruhnya itu di root yang sama dengan si asetnya? Root itu artinya di folder yang sama, di tempat yang sama dengan posisi kita setup relatifnya. Relatifnya itu dari sini. Dari relatif pad-nya itu yang tadi Mister contohkan namanya ini. Moon, star. Ini kalau teman-teman lihat di sini, Mister klik di bagian moon misalnya, klik kanan, Mister copy relatif pad, yang muncul adalah langsung namanya. Karena ada di root yang sama, di folder yang sama dengan programnya. Jadi root itu artinya semacam tempat di mana si program utama itu ditempatkan. Tapi lain kalau ini, labirin.exe, ini kan ada di folder disk nih. Harusnya bukan di langsung bukan tulisan labirin exe-nya. Coba kita copy ya, copy relative path. Yang muncul adalah foldernya masuk dulu, kemudian baru dia akses nama filenya. Itu hati-hati ya. Jadi root itu adalah biasanya merefer ke dalam satu file yang sama dengan posisi code utamanya. Code utama, oke? Nah, itu dia. Relative path namanya. Kalau yang tadi kan Mister ini ya, ada mau sampaikan juga yang absolute. Nah, itu yang copy path ini absolute nih. Absolute itu maksudnya gimana Mister? Dia akan ngedefine mulai dari drive-nya. D titik 2, pokoknya lengkap. Efeknya apa? Ketika ini berpindah, misalnya ini hilang, kayak tadi ya, Mister udah siap distribusi filenya, Mister copy, Mister taruh di Google Drive, kemudian dari Google Drive itu sila misalnya ngopi, download, ditaruh di C misalnya. Nah itu nggak kebaca lagi gambarnya. Kenapa? Karena gambarnya ada di absolute path-nya tadi. Absolute path-nya ini D game astronaut star.png misalnya. Nah itu udah. Makanya bahaya kalau pakai yang absolute kalau kita mau mendistribusikan filenya itu untuk umum secara dynamic. Jadi untuk yang pad-nya usahakan gunakan relative pad. Kecuali kalau untuk yang environment lokal ya, environment lokal boleh lah karena dia nggak akan berubah atau dia udah di setup dari awal memang secara manual. Tapi kalau environmentnya kondisinya seperti ini dynamic, mending pakai yang relative pad. Ada kelebihannya masing-masing. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Selesai kita membuat gamenya, jadi ini nggak bisa berdiri sendiri ya, hati-hati. Sertakan dengan image-nya. Kalau kayak gini di running, dia langsung ngeblink aja. Nggak berhasil running. Oke, kita hapus aja yang nggak berhasil. Oke, ini yang tadi yang siap distribusi tadi mana? Oh iya, tadi udah Mr. Cut ya. Oke, jadi ini
Yang tadi sudah kita sesuaikan. Jadi labirinnya taruh di dalam asetnya juga, di sekitaran asetnya, di tempat yang sama dengan aset dari folder disk. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Mister sembari kembali ke bagian presentasinya. Aduh, kursornya hilang. Ada yang mau ditanyakan, teman-teman? Yep, betul banget Rio. Tadi udah kita coba bareng-bareng ya. Kalau dia nggak deket dengan aset, bukan nggak deket ya, satu root dengan aset, satu tempat. Ntar kalau deket, relatif nanti jadinya. Kita ngomongnya lebih ke arah satu root dengan tempatnya. Kayak tadi itu yang dimaksud satu root ya. Jadi dia memang ada filenya, tergantung dari definisi relatif kita ya. Relatif tadi kan kebetulan Mister nggak pakai folder apapun, jadi langsung di luaran kodenya Mister langsung taruh aset-asetnya. Ya kan, kalau kita lihat di sini di dia di bagian sini kita langsung naruh gambar-gambarnya sejajar dengan labirinnya kan, kode labirinnya kan. Nggak kayak masuk kayak gini nih, folder disk, folder build. Tapi kalau teman-teman suatu saat misalnya kok butuh yang modelnya seperti itu, ya bentuknya juga harus seperti itu ya teman-teman ya. Jadi kalau image-nya ada dalam folder image, jadi nanti teman-teman harus taruh di luar folder image, jangan di dalam image-nya. Kalau di dalam image-nya, definisi teman-teman relatifnya akan bermasalah. Karena kita udah mendefine relatifnya tadi, misalnya nama foldernya image ya. Berarti kan image moon sama dengan enemy. Path untuk moon itu ada foldernya, nama foldernya image backslash moon.png. Kalau teman-teman taruh di dalam folder image itunya, file executable-nya, tetap gagal. Kenapa? Karena di root-nya tadi, di setup-nya itu by folder, bukan langsung akses ke image-nya. Oke, kebayang? Aman semuanya? Haidar, Alvin, kemana nih? Oke. Ini membara semangat apa terbakar karena penjelasan Mister? Jadi kembali lagi seperti ini tuh biasanya masih di awal nih. Kalau teman-teman udah terbiasa, aduh udah tinggal sambil merem aja udah kelar itu. Ya kan? Tinggal ngopi-ngopi aja kan kalau tadi langkahnya tuh. Sembari kopi, teman-teman siapkan modul. Udah beres. Dan hati-hati, kalau di Algo Python memang nggak bisa langsung di play ya, pakai yang tombol play. Dia default lagi, nanti balik lagi ke Algo Python. Tapi kalau pakai yang Visual Studio Code reguler, yang biasa yang tadi Mister contohkan tadi, itu nggak perlu pakai tombol play juga nggak apa-apa. Dia tetap melihat refer ke dalam folder kita, integrated ke bagian folder kita, rootnya apa yang dibuka. Tapi kalau Algo Python nggak, environmentnya itu balik lagi nanti ke Algo VNV, meskipun dia kelihatannya ngebuka, nge-refer ke bagian folder yang kita buat sendiri. Hati-hati kalau yang Algo Python, itu aja bedanya. Kalau yang lainnya sama, aman. Oke, mantap. Gimana? Ada yang mau ditanyakan lagi? Atau mau didiskusikan terkait dengan projectnya? Coba salah satu aja. Mister mau lihat, X-nya berhasil nggak? Haidar. Tadi kan Haidar yang pertama ngasih tanda api, ya kan? Jadi Mister mau coba lihat yang punya Haidar. Silakan di screencast dulu Haidar. X-nya gimana? Sudah aman kah? Satu aja deh, nggak apa-apa. Yang lainnya nanti kalau misalnya ada yang mau ditanyakan silakan ya. Jangan sungkan-sungkan. Silakan di running bagian X-nya. Taruh di mana tadi? Masih ingat nggak nih? Bentar, Mister ini dulu. Oke, dipastikan dulu ke bagian foldernya, baru di share screen, Haidar. Biar enggak ini. Aduh. Bentar, Mister masih loading nih, masuk ke Haidar. Oke, silakan Haidar. Oke, labirinnya silakan di running.
Mana nih? Oh, loading. Oke, siap. Kirain nge-lag di punya Mister. Soalnya di punya Mister kayak ini, nge-freeze. Oke, nice. Nah, itu ya, teman-teman ya. Sudah berhasil untuk di running. Oh iya, ini Haidar pakai ini ya, pakai pakai Mac ya. Oh, bisa juga berarti ya yang Excel tadi ya. Oke, nice. Good job Haidar. Mantap. Nah, yang lainnya harapan Mister adalah sama seperti ini ya. Kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, silakan ditanyakan. Boleh nanti kalau ada permasalahan di atau baru terpikirkan di luar pembelajaran, boleh langsung ditanyakan via WA juga nggak apa-apa. Via Wapri boleh, via grup juga boleh. Marsagram pun juga boleh kalau misalnya ini mau pakai yang Marsagram yang ada di platform itu ya. Oke, good job Haidar. Terima kasih banyak. Sudah clear banget tuh, udah mantep. Yang lainnya gimana? Ada yang mau ditanyakan sebelum Mister tutup? Mister mau coba cek dulu ya ininya, apa itu namanya? Materi kita apakah ada yang terlewat? Tadi udah masuk ke sini, buat foldernya udah. Oke. Nah, nanti kalau teman-teman mau buat project lain, silakan. Terus kalau mau di compile dalam bentuk Excel filenya atau dengan menggunakan PyInstaller juga bagus tuh untuk latihan. Silakan, nggak apa-apa. Oke. Sudah selesai semuanya? Oke, sembari menunggu mungkin ada yang mau ditanyakan, Mister akan coba sedikit wrap up apa yang udah kita pelajari pada hari ini. Jadi hari ini kita mencoba untuk membuat bagaimana step by step untuk mengcompile atau membuild code kita dalam bentuk executable file dengan menggunakan modul PyInstaller. Sedikit berbeda dengan menggunakan Visual Studio yang reguler, karena kita menggunakan algo Python, kita perlu mengekstrak dulu, maksudnya dikeluarin dari environment-nya algo Python, ditaruh di sembarang tempat di komputer teman-teman, mau di lokal di atau di dokumen, download dan sebagainya. Kemudian paste di situ, pastikan dalam satu root yang sama pada saat teman-teman membuild di bagian algo Python-nya. Kemudian jangan lupa untuk melakukan testing terlebih dahulu. Dan testingnya sedikit berbeda dengan biasanya kalau kita ngetes code di algo Python dan kita gunakan F5 atau pencet tombol play. Untuk memastikan itu betul-betul mengakses dengan virtual environment yang lokal punya kita yang udah dibuat, gunakan command prompt. Dengan menggunakan Python, spasi, nama, code-nya apa. Nah, untuk membuat virtual environment-nya kita tadi gunakan yang command prompt dari terminal juga ya, karena Ctrl Shift P di paletnya algo Python juga nggak ada muncul untuk create environment lokalnya. Jadi kita gunakan itu sesuai dengan dokumentasi yang ada di sini tadi. Nah, ini dia. Jadi teman-teman biasakan kalau misalnya kebingungan, itu lebih baik ke arah dokumentasi aja. Larinya ke dokumentasi biar cepat solve-nya. Di bagian creating environment ya, kita buatnya ya. Kita gunakan yang tidak menggunakan palet, tapi langsung command prompt. Untuk yang macOS di atas, yang bawah yang Windows. Oke, nah habis itu apa lagi? Nah, setelah itu udah kita tinggal running programnya. Seperti yang tadi Mister contohkan di labirin ini tadi. Kita running programnya, kita cek sekali lagi dengan menggunakan command prompt. Dengan kodenya Python spasi, kalau di macOS Python 3 spasi nama code kita, pastikan jalan, semuanya berjalan lancar, nggak ada bug, nggak ada yang error yang terjadi. Setelah jalan lancar semuanya, baru install PyInstallernya. PyInstallernya pastikan aktifkan VNV terlebih dahulu dengan menggunakan folder disk yang ada di Activate-nya. Pilih yang copy relative path-nya, kemudian paste di terminalnya untuk mengaktifkan VNV yang punya mandiri kita, punya lokal kita, yang nggak bergantung dengan algo VNV-nya. Setelah itu tinggal running untuk perintah PyInstallernya setelah modul PyInstallernya selesai diinstal. Oke, kira-kira yang mau ditanyakan atau mau diskusikan? Sudah terbayang semuanya? Mister harap kebayang ya teman-teman ya. Memang sedikit agak rumit, tapi seiring dengan teman-teman nanti berlatih terus, insya Allah udah akan gampang kok lama-lama. Karena cuma tinggal satu code aja tuh kan, cara buat untuk filenya. Oke, kalau nggak ada, Mister cukupkan ya untuk pembelajaran kita pada siang hari ini. Terima kasih atas kehadiran teman-teman.
Untuk bergabung bersama Mister, belajar bersama di Python Pro di modul 6, pelajaran ke-6. Dan ini adalah modul terakhir untuk yang Pygame. Jadi next kita akan coba pembuatan aplikasi lain dengan menggunakan PyKitty. Kalau nggak salah PyKitty di modul yang ke-7. Jadi modul 6 ini untuk yang PyInstallernya adalah terakhir di bagian Pygame dan kemungkinan bisa dipakai juga untuk yang di PyKitty pada saat kita membuat aplikasinya nanti. Nah, kalau PyKitty ini aplikasi desktop kalau nggak salah. Oke. Apakah ada yang ditanyakan? Terakhir sebelum Mister tutup? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada, terima kasih. Mister tutup untuk pertemuan kita pada siang hari ini. Kita bertemu lagi di minggu depan dengan jam dan waktu yang sama dengan materi yang terbaru lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Goodbye semuanya. Happy coding. Makasih, Mister. Oke, sama-sama Ryu. Makasih, Mister. Sama-sama Ayen. Makasih, Ya. Mister. Sama-sama Makasih, Sila. Mister. Oke, Lito. Sama-sama. Aduh,